SP2 Pandan. Udah. Oh gitu. Iyalah. Ya. Mantap, mantap. Tadi Belum malam Vino, saya belum? datang. Hah? Iya ya. Belum ke Vino, belum. Belum. Rencana ibu yang mau disuruh diantar ke sini. Oh gitu. Ini di Pandan. Aku gini, aku besok ke Ketungau nih. Aku besok ke Ketungau, tapi satu hari aja. Ke Ketungau Oke besok. lah. Nah. Kemarin saya sudah ada janjian sama Bang Dedi Aslandi. Kapan-kapan kita mengadakan pertemuan gitu. Sebelum tanggal 20, soalnya tanggal 20 saya harus balik. Oke, sip. Oke. Aku besok satu hari. Nanti ditembak pula Bang Ustadz Sugi. Ini. Ya, jadi enggak dulu ini harus dijawab Nah, ini pertanyaan dia nih tadi tadi kan. mengenai tadi dijawab Kembali bahwa lagi kalau ke murtad itu Yohanes tadi apa? 1:10. Tadi ada kalau murtad apa? Dilarang mencematamu beda agama. Oke, Yohanes itu jadi. 1:10. Ini ya, Apabila ada orang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia. Hilang signalnya. Janganlah mengucapkan salam. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, ia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Silakan. Bagaimana komentar para pendeta nih? Bila nggak ada negara yang berlandaskan Kristen sebagai hukum negaranya. Alfa Jadi Omega dia tadi bilang itu yang murtad Bentar. itu, yang murtad dibunuh. Nah sekarang di mana di Indonesia ada murtad dibunuh gitu? Tunjukkan buktinya. Bang Hen, jangan kemana-mana dulu itu kita bahas dulu itu. Dia yang membawa tema itu. Tapi begini teman Kristen ini kalau mau membawa tema nggak bisa menjawab pindah tema, gitu. Itu Pak De. Enggak boleh, jangan lari-lari. Kalau ada segi kristologi enggak boleh. Harus konsisten dengan tema, ayo. Ini saking Bible berjalannya ini berjalan sampai ke Sintang loh. Saking jauhnya dalam hal penginjilan. Penginjilan apa gimana Pak De sampai sana? Nah, jadi begini, kalau Enggak mau jemput mama. Oke, jadi maaf. begini, salam yang disampaikan dalam kitab 2 Yohanes ya. Jadi sebenarnya kitab itu sedang kalau tidak salah diperhadapkan dengan ajaran-ajaran sesat yang mau mempelintir atau membelokkan iman kekristenan pada suatu pandangan yang berbeda dengan Kristus. Jadi pada masa itu boleh tenang ya. Ya, Pada masa pelayanan Yohanes ada satu ajaran yang disebut doketisme itu ya, dalam bahasa Yunani artinya tampak atau kelihatannya. Ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu tidak sungguh-sungguh manusia ya gitu. Jadi sehingga dia mengatakan agar menghadapi orang-orang tersebut itu ya kita tidak boleh memberikan salam gitu. Ya. Oke. Nah, menurut Anda Islam sesat enggak? Saya tidak pernah mengatakan begitu. Nah, kenapa takut? Tidak. Jangan takut. Ayo, jangan takut. Menurut Kristen Islam itu sesat nggak gitu? Iya, menurut Kristen Islam sesat enggak? Enggak, gini pertanyaan Pak De dihalus. Selain kalau tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, apakah sesat Pak? Itu dulu. Bagaimana? Di dalam Sesat ya, Pak. Islam tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Jadi menurut data itu Islam itu sesat di sana. Artinya jangan menerima yang orang yang beragama Islam masuk ke rumah orang yang Kristen. Sederhana kok Pak. Betul Pak De? Iya. Ya gitu. Iya, tapi begini dalam kitab 2 Yohanes itu dia berhadapan dengan mereka yang apa namanya? Ya aliran yang saya sebutkan tadi ya itu. Bukan Pak, itu kalau Anda baca dari ayat 5 ya, itu kan tentang orang-orang yang keluar dari Kristen. Coba dibaca deh dengan baik. Coba orang yang keluar dari Kristus, dia tidak memiliki bapak maupun anak dan sebagainya. Coba dibaca sampai ayat 11 itu. Ya kan 2 Yohanes kan? 2 Yohanes Ya. pasal. Kena dong Cindy Pak De. Cindy ini keluar dari Kristen, Cindy nggak boleh lagi bertamu kepada saudaranya yang beragama Kristen. Hati-hati lu Cindy. Tapi memang keluargaku itu setelah aku mualaf ya luar biasa memang menentang gitu, menjauh sekali. Oh berarti Karena data itu tadi dibawa oleh Pak De, itu data itu tadi apa De ya? ya benar, berarti itu ayat tuh kejam ya. Nah, ini makanya saya ini nggak mau ke rumah adik saya tuh gara-gara ayat itu.
Salam. Yesus kan di foto-fotonya ganteng-ganteng, warna putih kulitnya. Ada yang hitam, boy. Tapi menurut Pak Lukian ini kita juga harus izin. Menurut Pak Lukian kita hormati juga jawabannya beliau bahwa dia tidak mau menyebutkan di situ ada Islam. Kores. Oh gitu. Dia tidak mau menyebutkan di situ ada Islamnya, tapi di luar Islam lah yang sesat itu. Karena kan saya harus katanya mau jawab berdasarkan teks yang ada gitu kan. Ya, Jadi silakan, saya jawab. Ya silakan. Karena kalau kita lihat dalam perikop pasal 1 ayat 10 itu ayat 4 sampai berapa itu ayat 11 itu yaitu perikop itu dia memberikan Yohanes menyampaikan agar tetap di dalam ajaran Kristus. Nah itu Karena dia. apa? Dengar, ya di dalam internal Kristenan, karena dia berhadapan dengan ajaran dekotisme itu dalam bahasa Yunani itu satu pandangan yang mengejek gitu dan membelokkan ajaran kekristenan itu. Begitu. Jadi kita juga kan tidak mengatakan juga umat Muslim mengatakan seperti itu. Ya, kan tidak ada yang mengatakan begitu. Sejauh tidak ada penghinaan-penghinaan, ya kenapa tidak? Begitu. Nah ini kan cuma dijawab. Mungkin bagi iman Kristen, Muslim ini membelokkan ajaran Kristen. Contoh, menurut Kristen Yesus disalib, menurut Islam tidak. Contoh, menurut Kristen dosa itu diselesaikan dengan cara penembusan Yesus di tiang salib. Menurut Islam tidak. Menurut Kristen Yesus itu Tuhan, menurut Islam tidak. Ini kan dalam pandangan Kristen ya jelas kita ini disebut antikristus kan seperti itu. Iya, sama juga dengan ajaran hakiki dari Al-Quran. Orang iya nggak masalah Pak. Iya, orang luar juga kan di dalam Islam kan tidak selamat, dikatakan kafir. Tapi kita tidak dilarang untuk menjawab salam ataupun mengucapkan salam. Yang dilarang itu di Islam itu mengawali mengucapkan salam itu memang tidak diperbolehkan. Tetapi kalau orang Kristen sudah mengucapkan salam kita jawab wa'alaika atau wa'alaikum. Nah seperti itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Andi tadi. Pak Lukian izin Pak Lukian. Kalau di Islam itu Pak Lukian izin Pak setengah menit. Kalau di Islam itu toleransi boleh, tapi tidak boleh toleransi yang kebablasan. Kan kita ini mengatakan begini, ada surat Al-Kafirun, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Jadi kami tidak agresif, gitu loh Pak. Tapi Anda ini, data Anda ini agresif banget, tidak toleran gitu loh Pak. Itu yang maksudnya. Yang mana yang ayat tadi? Iya. Kan itu kan pertanyaan dari Omega. Iya, tidak bukan Pak. 2 Yohanes 1:10-11 Pak. Ini tidak toleran. Ya, itu harus lihat teksnya. Makanya saya sudah jelaskan tadi, ya munculnya tantangan-tantangan dalam penulisan Yohanes ketika menghadapi orang-orang internal kekristenan yang melakukan penyesatan, dan itu dikatakan Yesus jangan mendekati mereka, gitu aja. Jangan sampai penyesatan sekarang itu mati. gini Pak Lukian. Pak Lukian, sekarang kan di internal Kristen ini kan banyak nih. Ada oneness, street Waduh, jangan pindah ke situ dulu, Pak. Boleh enggak mereka itu? Gini, jangan pindah ke situ. Ini katanya Pak Desu gini. Jangan pindah ke Pak Ken Bancai, jangan ke situ. Gini Pak. Selesaikan dulu ini Pak. 2 Yohanes 1 ya 10-11 ini Pak. Sekali lagi Pak. Ini data tidak toleran. Terlalu eksklusif buat Anda. Kenapa? Di luar Kristen tidak boleh kamu menerima tamu. Jangan kau mengucapkan salam di luar Kristen. Tidak toleran Pak. Serius Pak. Di mana ada tulis di luar Kristen? Coba lihat tulis gimana. Tidak membawa ajaran ini. Ajaran apa itu Pak? Tidak membawa ajaran Kristen. Jadi orang yang datang bertamu ke rumahmu tidak membawa ajaran Kristen, jangan kau terima di rumahmu. Jangan kau mengucapkan salam kepada mereka. Dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia. Itu dalam ajaran apa itu Pak? Ajaran apa itu? Itu yang saya tadi katakan tadi kan, itu mereka sedang berhadapan dengan aliran dekotisme itu yang coba Bang Andi dibaca dari ayat 7 atau ayat 6 deh, coba dibaca semuanya itu dibaca itu. Dengar ya. Nanti jelas itu ayatnya itu. Oke, jadi lihat ya ayat 7 ya, dia sampaikan situ sebab banyak penyesat. Nah, jadi itu aja sudah jelas. Terus. Kalau baca ya, saya baca aja. Sebab banyak penyesat, banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia.
itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapatkan upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran ini, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jelas, Pak? Iya, Jelas. jelas. Jadi kalau ada yang datang, ya, kan dikatakan begitu. Jadi kalau ada yang datang mempengaruhi, ya dengan ajaran-ajaran yang lain tidak mengakui. Kok ditambahi? Dari nambahin, Pak. Di situ tertulis, Pak, kalau ada orang datang kepadamu tidak percaya Yesus Tuhan, jangan menerima di dalam rumahmu, jangan mengucapkan salam kepada mereka. Itu intinya, Pak. Iya. Ya iya, artinya tidak toleran. Bukan tidak toleran, tapi Lah. itu kan makanya saya kan katakan tadi harus lihat juga dalam teks ya apa yang dimaksud itu. Di Islam Walaupun lakum dinukum waliyadin. memang dalam Bagimu kalimat- agamamu, bagiku agamaku. dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 jelas dia berbicara sangat universal di situ. Beginilah kalau bukan firman Tuhan, Pak. Iya. Rusuh jadinya. Tidak. Maka itu jangan lihat secara letter lah. Kitab-kitab lain kan dikatakan begitu. Itu. Gak bisa, Pak. Jadi Jelas itu di sana. bukan- Janganlah dibelokkan, Pak, data yang ada. Bukan, saya tidak belokkan Bu Andi, tapi ini yang kata-kata dalam 1 Yohanes itu, ya itu cuman di internal kekristenan untuk berhati-hati, berjaga-jaga dengan Iya. ajaran-ajaran. Iya. Ya Tutup. gitu aja. Iya, kunci rumahmu kalau ada orang ketok dia berhijab, ya udah jangan terima, dia pasti muslim itu. Jangan tidak dikatakan berhijab sini tidak. Artinya kalau dia mengucapkan, oh ini muslim nih, jangan. Kalau Dia tidak sudah percaya prinsip- Yesus Tuhan gitu kan. Kalau Bunda Maria datang, Bunda Maria kan ke hijab. Enggak, Bunda jangan Maria. lah, itu udah nggak ada. Jangan ditambahin Dan juga. kalau ada orang dengar dulu, kalau ada orang datang masuk, dia datang dalam rangka untuk bertamu dan tidak menyinggung soal-soal kaidah-kaidah ajaran, ya kenapa? Apa salah? Loh, Tidak kan? harusnya ditanya Berarti dulu, ketika- ada yang bertamu nih berhijab, ada yang bertamu Ketika dia- berhijab, ditanya agamanya ketika dia- apa? Apakah kamu membawa ajaran ini? Ajaran ini apa? Ajaran Kristus? Tidak. Saya dari Islam. Oh, kamu nggak boleh masuk. Nah gitu loh. Ya begitu. Ya, tapi kan di zaman itu Islam belum datang. Soalnya Begitu loh, adalah, Pak, Islam belum begini datang Pak di zaman Luken, itu. resikonya ini beresiko, Pak. Apabila kamu menerima dia masuk rumahmu, resikonya ada di nomor 11. Barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Artinya apa? Gini aja. Gini aja, Bang Ada Andi. yang mem- Ya silakan, Pak De. Bang Andi, Jadi ada biar yang maju membela- sedikit, biar maju sedikit lah, biar nggak mentok di situ. jadi Adakah di dalam Bible itu ayat toleransi? Di dalam Alkitab ada enggak? Ada. Nah, contoh Ada mana? itu. Kasihlah musuhmu, Pak De. Iya. Bukan. Pak. Ada Ayat itu untuk di zaman itu katanya. Berarti di zaman ini ayat itu nggak berlaku berarti. Enggak. Bukan, coba jangan salah tafsir. Kondisional. Coba lihat. Itu siapa tadi siapa yang ngomong? Kondisional. Kondisioner. Maka itu, Sampo. maka itu jangan lihat ayat 7 aja. Ya, lihat ayat-ayat sebelumnya juga ya. Kan dia Yohanes menitik baratkan pada ajaran kasih itu. Jadi kalau ada orang yang datang tiba-tiba dia coba lihat Musuhmu, ayat. kasih Kalau musuh. kasihilah musuhmu itu jatuhnya ke support kriminal. Iya, toleransi terhadap kejahatan jadinya kalau Iya. ayat itu dipakai ayat Asli, toleransi. Gitu loh. Cindy aja tuh. Kalau Cindy di Islam aja kan musuh jelas. Islam tuh. Ya, Keluarga Kalau di dia Islam takut sama dia kata dia. Kalau di Islam kan jelas, bentar. dengar Kalau- dialog ini dialog ini jangan menstigma seakan-akan orang Kristen itu tidak menghargai. Enggak, kita tidak bicara oknum, kita bicara ajaran yang ada di situ. Ajaran Nah, gitu. iya, kalau di Islam ya di Al-Qur'an sangat jelas dikatakan lakum dinukum waliyadin. Iya, Bentar Pak, sikit Pak. Bentar Pak, jangan Oke. dipotong dulu Pak. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. La ikraha fidin, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Nah, di Kristen adakah ayat toleransi yang seperti itu? Monggo. Ya. Ora ono, Pak De. Jangan bawa kasih musuhmu, itu nanti
larinya toleransi terhadap kejahatan jadinya nanti. Nggak bisa Pak De, memang itu harus jawabannya perlu ditafsirkan Pak De, nggak bisa. Di dalam komunitas kekristenan mereka sadari ayat ini tidak dipakai untuk menghakimi orang, apalagi ya karena mereka tahu persis bahwa itu Terusin Pak Luken. Jadi itu mau menghadapi orang yang datang mempengaruhi di rumah gitu. Masa ada orang muslim datang mempengaruhi, kamu begini-begini, nah itu tolak loh. Tapi kalau dia datang dengan baik-baik, mengapa tidak? Begitu, jelas ya? Udah ya, finish itu ya. Ini kan pertanyaan si Alfa kan ini kan yang Kristen juga dia Pak. Gak benar itu. Pokoknya gini aja deh teman-teman ya. Setiap lo ingin mencari kesalahan di dalam ajaran Islam, Bible itu menjadi bempernya, gitu ya. Jadi jangan coba-coba deh. Mari diskusi, mending nanya aja deh. Jangan berstatement, karena statement itu arah negatif di Bible ada loh. Serius. Jangan coba-coba berstatement negatif tentang apapun itu, apalagi masalah teologis. Tersedia ada di Bible, betul ya Pak De? Betul. Dia nggak mau jawab. Iya memang begitu. Sekarang karena kami di sini itu nggak diem Pak, kita harus belajar terus gitu Pak. Pak Luken, mohon maaf ya Pak Luken ya. halo. no problem. Jadi kan kita juga memaklumi di dalam kekristenan, ya itu doktrin kan kadangkala kan berbagai denominasi gereja itu ada yang menitik beratkan, seperti kemarin aku jenuh sekali itu. Dia menitik beratkan pada 1 Korintus pasal 12 itu ya, karunia-karunia lah. Padahal karunia-karunia yang ditampilkan itu dengan kuasa Roh Kudus itu bagian paling terkecil dalam pekerjaan Roh Kudus. Jadi bukan itu juga Roh Kudus. Itu udah salah menggunakan juga. Ini boleh nggak sih boleh Anda terangkan sebagai khotbah gereja, boleh akademis, boleh apapun. Roh Kudus itu sebenarnya siapa sih, Pak Luken? Ya Allah. Allah. Oh, gitu. Ya. Yesus Ya, siapa? sama-sama. Kalau Yesus siapa? Dia jadi tiga ini jadi berbicara roh, dalam pengertian Ibrani ruach, dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu pneuma itu kuasa. Jadi ketika kita berbicara kuasa itu sesuatu yang ilahi, itu Allah. Jadi Roh Kudus Bapak Yesus itu sama atau beda? Ya, jawabannya sama dengan saya Luki ya, tapi saya itu adalah kepala keluarga. Oh, tapi di satu sisi saya di satu sisi saya bisa. Gini Pak Luken, persoalannya adalah Pak Luken sederhana saja. Persoalannya adalah Roh Kudus tidak punya fisik, Bapak tidak punya fisik, Yesus punya fisik, jadi nggak sama. Beda tuh Pak. Itu tadi Pak Luken kalau diteruskan itu jawabannya jadi Yohanes, dia itu Pribadi, satu hakikat 3 pribadi, Pak. Siapa Bang? Anda coba terangkan. Analoginya Siapa Roh Kudus, siapa Bapak, siapa? Ya coba bentar Bang Alfa. Kita nanti begini, kita kalau membahas ini istilah Roh Kudus ini panjang sekali ya. Tapi yang jelas dalam pandangan kekristenan, Roh Kudus dan Allah ya, dan Yesus itu sama, satu itu. Selalu bersama nggak Pak? Selalu bersama nggak Pak? Nah itu pengertian Yohanes itu. Karena gini Pak, coba Anda lihat apa perisai Trinitas atau apa namanya ya. Jelas di situ dikatakan Bapak bukan anak, anak bukan Bapak, tapi ketiganya adalah Tuhan. Ya, memang tertulisnya. Tadi Anda katakan, Anda katakan sama. Anda Yohanes kalau begitu. Tidak, Tertullianus juga kan pandangan-pandangannya juga kan banyak yang tidak diterima. Begitu, tetapi lebih banyak diterima adalah pandangan-pandangan Santo Agustinus. Kami terima itu Pak, karena di dalam situ ada makna tersiratnya di situ. Jadi gini aja, pertanyaan sederhananya ke Pak Alfa dulu. Pak Luken dulu istirahat ngopi dulu Pak. Alfa, Bapak, Putra dan Roh Kudus menurut kamu sama atau beda? Alfa? Bisa sama. Sama? Ya. Oke.
Coba tunjukkan persamaannya Bapak dengan Yesus, samanya di mana? Sama-sama Allah. Oke, perbedaannya ada nggak? Perbedaannya dia diutus sementara Bapak tidak. Oke, baik. Jadi dia beda, dia sama, dia beda, dia sama, dia sama, dia beda. Ini apa ini, bahasa Indonesia apa ini? Datangnya dari Allah dia. Kalau sama itu beda nggak? Mulanya adalah firman. Dengerin dulu Alfa, saya bahasa Indonesia. Kalau berbeda itu sama atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau sama berbeda nggak? Sama berbeda enggak? Oke. Apakah sama dan berbeda sama? Tidak, tentu tidak. Beda. Apakah Bapak dan Yesus sama? Bisa sama, bisa beda. Bisa iya, bisa enggak. Oke, baik. Karena kan anak sumber-sumber dari Bapa. Oke. Kalau Bapak itu pengutus, Yesus yang diutus. Anak Kalau berasal dari langit. kalau pengutus dan diutus sama atau beda? Beda. Tentu beda. Beda. Berarti Bapak dan Yesus beda. Tapi hakikatnya sama. Hakikat artinya apa? Apa ya? Semacam Semacam apa? Mangga matang? Enggak. Hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Ya, itu. Keadaan sebenarnya Bapak dan keadaan sebenarnya Yesus sama atau tidak? Sama. Oke, baik. Keadaan sebenarnya Yesus punya fisik, keadaan sebenarnya Bapak tidak punya fisik, sama atau beda? Sama. Gimana? Keadaan sebenarnya Yesus adalah punya fisik, anaknya Maria. Keadaan sebenarnya Bapak tidak punya fisik, sama atau beda? Beda. Beda. Berarti Yesus dan Bapak beda? Beda, tapi dia adalah Allah juga. Coba. Saya ulang lagi ya. Kamu ini jangan terdoktrin, buka cakrawala berpikirmu dulu, sehatkan dulu dirimu. Jangan dulu buang dulu doktrinmu. Itu loh ya. Ini nih, mangga sama kelapa sama atau beda? Beda. Beda, baik. Sama-sama buah. Sama-sama buah kan gitu. Betul. Ya seperti itu. Oke, tapi jenisnya beda. Iya. Baik. Yesus dan Bapa itu sama-sama Allah, betul? Ya. Tapi hakikatnya beda, betul? Gimana hakikatnya? Hakikatnya Yesus manusia, hakikatnya Bapa bukan manusia, betul? Ya, tapi Yesus bisa jadi Allah juga. Yesus bisa jadi Allah, begitu? Ya, manusia dan Allah, anak Allah juga. Jadi Tuhanmu ini bisa jadi bolak-balik gitu ya, betul? Tidak begitu juga. Begini aja adik Alfa ya, kamu ini masih belajar, bukalah sedikit doktrin dari kepalamu. Yesus itu kan anaknya Maria, Alfa, kan gitu ya. Dia anak orang loh, dia laki-laki sejati loh, ganteng lagi gitu loh. Gitu ya, dia manusia loh ya, dia bertumbuh kembang ya, benar ya Alfa? Kan Tuhan bisa merendahkan diri karena kasih sayangnya. Oh, jadi Tuhan boleh tidak menjadi Tuhan? Ya, tidak enggan merendahkan dirinya karena kasih sayangnya. Jadi waktu dia menjadi manusia, stop Tuhannya? Ya tidak stop juga sih. Kadang on, kadang off gitu. Ya, sebelum Abraham ada. Aku ada sebelum Abraham ada. Siapa itu yang bilang itu? Yesus. Dia. Oh, jadi lebih tua. Dia. Jadi saya main aja nih. Jadi lebih tua Yesus daripada Abraham. Kasih AO stiker dulu biar dia senang, kasihan dia tuh. Iya, bukan begitu. Terus Abraham kan nenek bapak bangsa-bangsa. Jadi Abraham itu yang dipilih, nama Abraham, bukan nama bapaknya Abraham. Lebih tua mana Yesus daripada Abraham? Bangsa. Lebih tua mana umurnya Yesus daripada Abraham? Ya, ini bukan masalah tua enggaknya. Ini masalah. Dulu kalau begitu saya pakai datamu. Alfa Omega. Abraham kan bapak segala bangsa. Terakhir. Lebih duluan mana Yesus daripada Abraham? Tentu untuk kemanusiaan tentu Abraham, tapi kalau Allahnya itu Yesusnya. Berarti yang menciptakan Abraham Yesus? Allah Bapa. Bukan Yesus? Ya kan agak beda. Ya udahlah, bingung, kasihan nih anak ini. Lu belajar lagi apa ya?
Ya. Mualaf itu prinsip trinitas, logika yang tidak masuk akal, logika kecil aja yang tidak masuk akal, itu udah banyak keanehan gitu yang terjadi di Alkitab. Itulah yang ngebuat aku kenapa memutuskan Islam memang yang terbaik gitu. Oke, biar kasih Bang ini aja. Bang. Murtad kan bakal di Bang Adi, kasih ini aja. Mana tahu Alfa Omega bisa sadar juga, silakan. kalau murtad kan bakal dieksekusi mati. Gimana itu nanti? Kasihan orang yang berkontribusi yang dalam dieksekusi mati itu negara. Tuhan Anda. Kasihan orang berkontribusi dalam urusan negara. Jadi halo. Siapa yang nyari saya? Siapa? Nenek masih buka data besok. Halo. Gini ya, Mabuk. Cindy, coba kau edukasi si Alfa, Cindy, coba kau edukasi si Alfa itu. Mati. Gini, kalau memang Yesus itu Tuhan, jelasin sama aku prinsip trinitasnya itu dari mana. Sedangkan kalau memang satu harusnya 3. Ada Tapi ini dari makna tersiratnya Elohim jamak plural kayak Al-Quran situ nahnu begitu dia. Kami menggunakan kami, habis itu Elohim. Jadi ketika Musa diangkat menjadi Elohim di Keluaran 7, Musa itu jadi banyak gitu ya. Jamak. Dia sok tahu lagi tentang Al-Quran mengenai kata nahnu. Gimana? Kata nahnu itu dia apa nggak apa-apa jelasin ke sini. belajar dulu Alkitabmu, justru itu yang ngebawamu ke Islam, Bang. Dia pinjam kata nahnu kami katanya. Jadi kami itu boleh, Tuhan itu boleh banyak katanya gitu. Dia nggak ngerti konteksnya seperti apa kata nahnu kami. Halo. Ada capek ya. Silakan Pak. Ya. Saya berharap kita jangan terjebak pada hal yang bersifat teologis ya, jadi bisa berbeda gitu, bisa tidak masuk ya, sebab akhirnya baca juga punya ya, ditutupin pakai jari. Wah, bahaya. Pertanyaan tadi bagus ya, jadi ya yang udah jelaskan, disampaikan kan ditanya, saya jawab, kita jawab. Jadi kalau mau dipaksa sama si Alpa, ini dia akan jawab secara teologi, secara manual ya kita. Jadi ya kalau saya juga mau jawab itu, waduh, diperpanjang kalau secara teologis. Nah, jadi harus dipahami apa yang diyakini, dan bahwa kata Roh Kudus itu roh ya. Bahaya muncul. Enggak bahaya. Kalau jarinya dibuka baru bahaya. Ayo topik lain. Cindy soalnya. Ada Cindy. Saya kembali ke topik ya. Silakan. Saya komentari tentang Roh Kudus sedikit. Saya tadi mendengar selentingan Roh Kudus itu adalah Allah. Ini orang-orang Kristen yang sudah 2000 tahun ini entah dapat dari mana gitu ya. Padahal kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, itu murid-murid nggak kenal dengan Roh Kudus. Paulus bertanya itu kepada para murid di situ, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab, belum, bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Ya, ini dibuka. Para murid, buka, silakan buka. Siapa tahu hafalan saya udah dol. Ya, jadi bagaimana mungkin kalau memang Roh Kudus ini adalah salah satu dari unsur Trinitas? Ya, bagaimana mungkin para murid tidak kenal Roh Kudus? Apakah para guru-gurunya itu Yohanes maupun Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah termasuk Trinitas, unsur dari Trinitas? Kan aneh jadinya. Misalnya ini ada orang mualaf ditanya, sudahkah kamu kenal Allah? Ketika kamu bersahadat, belum katanya. Kan lucu kalau begitu, padahal Allah adalah satu-satunya Tuhan di dalam Islam. Belum, bahkan saya nggak pernah dengar ada Allah. Ngaco enggak seperti itu? Nah ini, di sini katanya Tuhan Kristen itu Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi para murid ditanya oleh Paulus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab, belum, bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Ini gimana ini? Silakan. Itu mungkin muridnya bukan murid Yesus.
untuk bertemu Paulus. Itu murid siapa? Memahami Roh Kudus jangan dilihat ketika apa? Kalau Itu ada yang minta bentar. Ada yang minta mana datanya? Datanya Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Silakan dibaca di situ. Ada yang mampu menampilkan enggak datanya? Saya nggak pegang Bible soalnya. Nah, para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Itu Paulus di situ bertanya itu, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab belum, bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Ini gimana ini? Ya kan itu wajar, mereka baru bertemu Paulus dan belum pernah bertemu Yesus. Nah itu murid-murid siapa jadinya? Keliru. Ngarang di Alfa Kalau Lord, ya Bang, keliru kalau Roh itu. Kudus itu Yesusnya tuh siapa jadinya ya Bang? Padahal kata menurut orang Kristen kan di dalam Yohanes 16 dari ayat 7 sampai ayat 15 itu Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus. Jadi dengar. Dalam Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Yesus memerintahkan Yesus memerintahkan membaptis pakai Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 19 yang dikutip tadi itu adalah pelayanan Paulus ketika dia sedang bertemu dengan murid-murid yang ada di Efesus, orang-orang percaya. Lalu ditanya, gitu toh? Mereka ditanya, ya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Mereka belum mengatakan. Ketika itu dijawablah, kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya, karena mereka pada saat itu sedang berpolemik dengan simbol keyakinan mereka yang harus ditandai lewat baptisan. Maka itu ditanya. Iya, mereka kan orang-orang yang sudah dibaptis, Pak. Mereka ini orang-orang yang sudah jadi Kristen, orang-orang yang sudah dibaptis. Tapi mengapa ketuhanan mereka itu bukan Trinitas, tidak kenal Roh Kudus? Di mana mereka udah dibaptis? Ayat berapa? Nah itu baca ayat selanjutnya, dengan baptisan apa kamu dibaptis? Dengan baptisan Yohanes. Saya nggak perlu buka Bible, bos. Ngerti saya. Ya di situ ayatnya, dengan baptisan apa kamu dibaptis? Dengan baptisan Yohanes. Artinya murid-murid itu murid Yohanes. Kalau begitu Yohanes tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas, tidak pernah mengajarkan tentang Roh Kudus. Oh itu interpretasi Anda. Jadi kalian tahu enggak? Jadi banyak minum air Sungai Kapuas dengan air Sungai Melawi. Kalau tolong nyencer, tidak tahu enggak? Coba kasih kesempatan host, ya saya bicara. Jadi Paulus ketika dia berhadapan dengan orang-orang percaya di Efesus, dia tanya, apa kalian sudah baptis? Sudah. Baptis apa? Ini pendeta pada mencret ini ikut tampolin. Gimana nih? Kenapa? Aduh, nggak nyambung tuh. Ya, aku tambahkan lagi kita. Daniel siapa? Nah, dalam doktrin Trinitas, dia tambahkan dikit nih. Logis bukan? Maka Roh Kudus itu ditambahkan pada konsili Konstantinopel. Saya mau jawab masalah tadi dulu, belum clear tadi. Lengkap di situ, gitu loh. Masalah tadi belum clear. Belum kenal mereka. Lanjut. Belum selesai. Aduh, gimana mau jawab kalian begitu? Ya lanjut Pak Luken lanjut. Jadi kalau dilihat pasal 19 dalam Kisah Para Rasul, itu perjumpaan Paulus dengan murid-murid pada waktu itu, dan ditanya, ya, waktu itu mereka mengatakan mereka sudah menjadi orang percaya, lalu ditanya, baptisan apa? Nah, mereka jawab itu baptisan Yohanes. Maka itu Paulus mengatakan, oh kalau baptisan Yohanes adalah tanda pertobatan, dan itu memang terjadi. Tetapi dalam Kisah pasal 1 ayat 5 itu jelas dikatakan ada perbedaan antara baptisan Yohanes dan baptisan Roh Kudus. Maka itu dikatakan dalam ayat 5, kalau Yohanes membaptis dengan air, maka tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Jadi Paulus mau memberikan sebuah penegasan tentang Roh Kudus itu bekerja di dalam Kristus. Sejak Yesus tampil di dunia, Pertobatan, Pak. dengar dulu. Enggak, saya tanya itu aja tadi, Pak. Baptisan Yohanes itu pertobatan. Ya, baca aja kan ayat itu dikatakan pertobatan. Kalau begitu Yesus bertobat dong, Pak, karena dibaptis sama Yohanes. Tidak, jadi itu tradisi-tradisi Yahudi. Kok bisa tidak, Baptisan Pak? Kata itu kan- Bapak tadi pembaptisan itu pertobatan yang dibaptis oleh Tidak, Yohanes. itu baptisan Yesus kan Yohanes. dibaptis sama Yohanes, Pak. Berarti Yesus bertobat dong. Dengar dulu, dengar Kian. Coba dengar. Baptisan Yohanes yang dikatakan oleh Paulus, karena itu menurut tradisi Yahudi, karena itu berasal dari etimologi kata baptiso. Loh, Jadi kok beda-beda, beda-beda, Pak? Ketika orang mau masuk ke tempat Mandi. ibadah, dengar Dia dulu. mandi junub. Mandi Dia Jangan, jangan, kasih dulu selesai, silakan. Ya. Nah, kasih dia. Jadi dia Kita banyak, dimandikan, dibersihkan dulu, ya. Jadi sebelum masuk ke tempat suci itu dicuci semua mukanya untuk bertemu Tuhan. Itu begitu dalam ajaran Yahudi. Ya, tapi Paulus lebih ke dalam lagi ketika masa Yesus hadir, dia katakan tidak lagi ke situ kita. Bahwa baptisan kita ini sudah dalam baptisan Kristus. Kenapa? Ketika menerima Kristus, maka dengan otomatis kalian sudah menerima Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus itu sangat penting? Karena Roh Kudus itu adalah kuasa. Allah tidak diam, Allah itu bekerja lewat Roh. Maka itu dalam Ini pertanyaan singkat dari saya sebelum mandi, Pak. Jangan. Luken. Tunggu. Ini tadi udah dijelasin Bang Andi. Saya belum Udah dijelasin selesai. bahwa ternyata Paulus itu lebih dalam pengajarannya daripada Yesus. Ini bagus. Lanjut, Pak. Lebih Terakhir dalam dari saya, Paulus. Pak Luken. Ya. Waktu Jadi, Yohanes membaptis Yesus. kita harus menyadari. Izin Pak, Dengar. sebentar Pak. Setengah detik. Waktu Ya, Yohanes membaptis Yesus, Ya. Yohanes membaptis manusia atau Yohanes membaptis Tuhan? Bisa Iya, dijelaskan, Pak? tidak, dia membaptis manusia. Dengar dulu. Jadi waktu Yesus memberi diri dibaptis, karena dia hadir sebagai bagian dari adat istiadat Yahudi, dan dia harus melakukan itu untuk memberikan pertanda agar mereka menerima dia. Dijawab dulu Pak. Yohanes membaptis manusia atau membaptis Tuhan? Dia manusia, Yesus itu manusia loh. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Seharusnya gini Pak Luken, Anda ini Ya. tidak konsisten. Kalau di dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan hari ini telah lahir bagi kita Tuhan, juru selamat di kota Daud, seharusnya yang dibaptis oleh Yohanes ya Tuhan. Karena yang Tidak dilahirkan Tuhan. Tidak seperti itu Kan ceritanya. yang dilahirkan Tuhan, Pak. Gini aja. Hari ini telah lahir bagi kita. Ya, Yesus Salibkan mereka, Pak Tuhan Luken. di Salibkan kota aja mereka, Pak. Daud. Seharusnya yang dibaptis Tuhan, Pak. Enggak, gini aja. Kalau Pak Luken mengatakan Yohanes membaptis manusia, artinya Yesus bukan Tuhan, Pak ya? Betul ya? Oh jangan bilang begitu. Sebab begini, harus dipahami dulu bahwa Yesus itu manusia dan dia adalah Tuhan. Oh, kalau begitu Yohanes membaptis manusia dan Tuhan. Karena dia tampil sebagai manusia, maka Berarti Yesus waktu itu belum Tuhan. dia tampil sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Berarti Yohanes membaptis Tuhan. Nggak boleh gitu. Yang benar Yohanes membaptis Tuhan yang tampil menjadi manusia. Sebagai manusia. Waktu dia manusia dia bukan Tuhan. Dia Tuhan. Berarti Yohanes membaptis Tuhan. Ya, dia membaptis Tuhan yang menyamar jadi manusia. Lu jangan bantu Julius, lu udah mualaf lu yang ikut campur. Ya, host meluruskan. Tanya Pak, satu lagi pertanyaannya Pak. Yesus kan dibaptis sama Yohanes Pak. Sekarang gini Pak pertanyaannya. Ya udah, Yohanes siapa yang topik membaptis ini Pak? lucu ini. Gimana sih? Ya Yohanes itu siapa yang membaptis? Aku boleh tanya nggak? Enggak, jangan ke situ dulu. Ini Yesus, Yohanes ini membaptis manusia atau Tuhan atau dua-duanya? Ini aja dulu Manusia. diputuskan. Oke, begini, supaya lebih clear begini. Manusia. Oke, manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu dibaptis. Dia ketika Tuhan, ketika menyadari, ketika dia mati dan bangkit. Oke, artinya benar kata Roma 14:19. Nanti setelah mati baru menjadi Tuhan. Betul, Pak? Ya. Oke, begitu dong dari tadi. Waktu dibaptis, dia belum menjadi Tuhan. Tapi Ya, setelah dia dia mati, baru menjadi Tuhan. Deal. Nah sekarang pertanyaan saya Bang Handi ya ke Pak Luken. Yang membaptis Yohanes siapa Pak? Ya. Yang membaptis Yohanes siapa?
dalam teks-teks Ada di Bible. dalam teks-teks kitab suci ya, ini kitab Nggak suci ada. kita ini Nggak ada. yang Nggak dibilang. dikanonkan itu ya. Gimana? Lanjut Pak. Jangan dipotong Pak Bansai. Pengen Ya. siapa yang Dan di dalam kesaksian Alkitab, khusus dalam Perjanjian Baru, ya, setiap orang Yahudi memang sudah menjadi tradisi untuk dibaptis. Jadi tidak perlu ditulis, ya, si oknum ini dibaptis oleh siapa. Itu hukum Taurat, tuh, hukum Yahudi itu. Jadi kalau mau ditanya, kalau ditanya Yohanes dibaptis tidak, udah memang dia orang Yahudi dibaptis, mereka udah dibaptis loh. ya siapa yang membaptisnya Pak? Tidak perlu cari tahu baptis karena tidak ada teks-teks yang mengatakan bahwa si Yohanes siapa yang baptis, sebab setiap orang Yahudi itu kurang. dibaptis. Oh berarti teksnya kurang ya Pak ya, lupa dimasukin ya. Bukan teksnya kurang, adat istiadat Yahudi, semua orang Yahudi itu harus dibaptis. Maka itu Gimana Bapak Yesus aja deh? dibaptis. Maka itu Yesus dibaptis untuk memenuhi hukum Tauratnya gitu. Bukan Yohanes yang duluan pemula itu, Pak. Tradisi itu bukan Yohanes yang Jadi memulai dibaptis duluan. seperti kalian mandi junub itu. Enggak, Pak. Iya. Bukannya yang memulai itu Yohanes, Pak, baptis. Sebelum Yohanes nggak ada yang memulai, Pak. Sudah ada ajaran-ajaran Yahudi kan, sudah ada baptisan-baptisan, maka itu kan Masa? dalam Abraham dibaptis juga, Pak? Setahu saya nggak ada. oh Setahu tidak, saya. Abraham tidak zaman Musa itu. Musa dibaptis, Pak? Tidak, dia ketika dia mendapatkan Taurat ya, dan 10 hukum dan ketetapan-ketetapan dan peraturan ketika Oke. perjalanan 40 tahun. ya, Di mana 40 dibaptis, tahun. Pak? Mereka aja kekeringan, Pak. Muter-muter di gurun pasir, Pak. 40 tahun tuh, Pak. Ya mereka Itu mencari air nah, tentu. tanya Kipas. Yahudi saja itu. Mereka mencari air. Pasir. Astagfirullah. Oh, artinya Ya, kalau mereka- gitu mereka mereka nggak kan sering- baptis selam, Pak. Mereka nggak baptis selam dong kalau gitu. Selam. Di mana tempatnya? Berdasarkan Ada istilah baptis baptis. percikan, Nanti dimarahin ada lagi sama baptis Lukas, kaki, ada baptis roh Julius kudus. ini kayak nggak tahu aja, kemarin itu ada yang dibaptis di tong yang warna biru itu dilelepin itu, tahu nggak? Itu aja dengan berbagai macam cara. Itu kan aku yang angkat. Kan ada bukan itu di Sugi. YouTube itu. Ya itu aku yang angkat Dilelepin itu. di tong warna biru itu. Nggak gitu. Orangnya gendut lagi. Astagfirullah. Itu kacau. Nggak muat. tuh. Di Nggak muat dipaksa itu. Kalau dalam mandi ajaran junub. kalau Kalian ajaran mandi Protestan junub. Itu yang satu-satu ya. kalau ajaran Calvinis kita ya kita tidak katakan orang-orang Kristen yang lain itu keliru, itu selam, ya silakan mereka melakukan itu, tapi bukan itu intinya. Ya, untuk Calvinis apa? rupanya, Pak Luki ini Calvinis rupanya. Ya, Iya, benar ya. abad 16 dong. Abad ke-17 Iya. itu berarti. Udah kita nggak Baru, perlu lihat abad-abadnya, kita lihat keseluruhannya gitu. Ya, sebab teks-teks itu saling berkaitan. Maka itu kenapa orang Kristen menggunakan perjanjian baru tidak melepas perjanjian lama. Karena ada kaitannya gitu. Nubuatan-nubuatan para nabi itu menuju kepada masa depan yang mengena kepada Mesias itu. Ada ayat implisit makanya sulit untuk dijelaskan. Ada, saya nanti cari waktu lah, kan banyak mau kupas lagi itu. Makanya sulit Cari waktu, dijelaskan. Pak. Jadi gini Pak, biar tidak ambigu, biar oten-oten lain ini paham gitu loh. Ntar dulu supaya kalian paham tentang orang Kristen, tentang Roh Kudus. Jadi orang Kristen yang sudah menerima Roh Kudus bukan asal-asalan, dia harus punya tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Itu buah-buah Roh Kudus. Apa ya, cara hidup orang Kristen yang baik, kalau dia penuh kasih, tidak ada perselisihan, baik kepada semua orang, itu tanda-tanda Roh Kudus loh. Tapi kalau dia mencuri, membuat kejahatan, Coba ngomong hujat dia nggak punya Roh Kudus nih, bukan Kristen berarti nih. bukan Kristen itu. Iya, bukan Kristen nih orang nih. Kan dia tuh, Kurang asem nih. mulai-mulai nak menghujat dia. Pak, Ya. kalau Roh Kudus itu kalau di perjanjian baru itu original teksnya ada nggak sih Pak Roh Kudus? Ya, memang istilah Roh Kudus itu dalam bahasa Yunani kan pneuma. Kebetulan tesis saya tentang pneumatisme dalam gerakan karismatik. Ya, saya mengkritik karismatik, maaf ya. Itu kan disadur dalam istilah Ibrani ruak. Sebenarnya istilah itu tentang angin. Ruak itu sebuah ya kelihatan seperti badai istilah sekulernya. Tetapi Allah itu kan dia tidak, Allah itu menurut ajaran kekristenan dia itu
sangat, dia maha kuasa dan dia menyatakan itu lewat kuasanya. Kekuasaan itu digambarkan dalam angin ya Pak ya, angin ya. Iya, digambarkan seperti itu. Ya, kan pada zaman-zaman itu kan orang-orang sering melihat kuasa ilahi itu bagaikan Jadi kalau angin. ada orang diilhami angin gitu ya Pak, diilhami oleh angin. Oh, bukan. Itu hanya bukan. sebuah bahasa metafora saja. Oh gitu. Yang melayang-layang di atas permukaan air siapa itu Pak? Nah, Kudus. ini roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu Bukan mau Roh Kudus. memberikan pertanda Roh Kudus bahwa atau Roh Allah itu Pak? Roh Kudus atau Roh Bapa yang melayang-layang? dia masih berbicara roh Allah, dia belum berbicara Roh Kudus. Bukan Roh Kudus di situ Dia- ya? Dia nanti Yesus terangkat ke surga baru istilah itu disebut Roh Kudus. Oh, jadi selama Yesus ada di muka bumi, istilah Roh Kudus nggak ada. Nanti setelah di surga baru nongol nih istilah, Ya, gitu ya Pak? hanya istilah itu. Gitu. Jadi diulang ya, nanti setelah Yesus naik ke surga, istilah Roh Kudus baru dipopulerkan. Iya, Selama kata Yesus Roh hidup di Kudus, dunia tapi- ini, istilah Roh Kudus itu nggak ada, betul Ya, Pak? tetapi dia Roh Allah. dengar dulu, Ardi, tapi istilah waktu itu juga Yesus sudah pernah, waktu dia masih hidup, dia menyebut Roh Kudus itu sebagai parakletos itu dalam istilah. Yesus pernah nyembah Roh Kudus nggak Pak? Ya, Yesus pernah nyembah Roh Kudus nggak waktu di dunia? dia menyembah sebagai manusia, dia menyembah Roh Kudus. Dia nyembah ke Roh Kudus apa ke Bapa? Karena Roh Kudus adalah Bapa. Oh, jadi Roh Kudus adalah Bapa. Jadi Roh Kudus juga dong yang melayang-layang Pak. Iya, roh ke Allah kan itu tidak berwujud. Udah dijawab iya tapi ditarik kembali gimana Pak? Jadi menarik di dalam agama-agama Semitik ini ya, karena Allah itu didesain sedemikian rupa menurut pikiran-pikiran manusia dari tingkat kesadaran bahwa realitas kita ini yang kefanaan ini ada satu kekuatan yang mengatur kita. Oke, jadi sekarang ini Pak Pendeta, di surga itu yang disembah berapa oknum? Tidak, satu aja. Satu aja. Dalam- Atas nama ya, siapa? Kalau ada kalau Satu. orang menyembah Ya. orang Kristen nih kan ada satu nih. Tapi di sini Ya. di sana ada 3 nama, Bapa, Roh Kudus dan Putra. Iya, dia Kalau berwujud menyembah seperti itu di antara ketiga yang mana yang disembah? Jadi ketika istilah anak itu di dalam Yesus, ketika dia terangkat ke surga, maka Allah itu berada di dalam hidup setiap orang percaya. Bukan Roh itu Kudus, Pak, maka itu maksudnya. gimana? Kan gini Pak, Yesus di surga ini kan masih status manusia, anaknya Maria atau Pak di surga. Ya, Nah, terus ada Bapa tidak punya fisik, ada Roh Kudus juga Bapa. Sebenarnya yang disembah Yesus yang punya fisik atau Roh Bapa yang tidak punya fisik itu loh Pak. dalam teks Kejadian pasal 1 dikatakan mari kita menciptakan. Kata kita itu bukan tunggal, jamak, itu gaya bahasa. Berarti di surga ada 3 Tuhan. Jadi sebenarnya ketika diungkapkan kami itu bahasa yang mau menyatakan bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sudah ada sebenarnya satu. Artinya di surga ini ada lembaga ketuhanan. Oh, salah, keliru juga itu. Ada Bapa, Putra dan Roh Kudus 3 itu Pak. Itu bukan cuma, tetapi di dalam kekristenan menghayati tentang satu substansi yang memiliki 3 peranan itu. Iya, tapi Satu gini itu. Pak izin Pak Luken, Yesus ini kan ada fisiknya, itu nggak bisa dihilangi loh anak orang Pak. Tetap dia punya fisik Dia di surga loh. Karena kuburan kan Dengar. kosong tuh. Dia belum bisa disebut disebut Yesus pada masa penciptaan karena rancangan dan rencana Allah ketika Kejadian 6 ayat 6 dinyatakan dalam teks itu bahwa Allah menyesal membuat manusia, maka Allah mau menyelamatkan manusia. Gini Pak, bukan ke sana saya. Dengar, harus ke sana dan demi untuk menyelamatkan dunia dan manusia maka dia akan hadir. Jadi jangan dulu bicara Yesus itu. Yesus Enggak, ini sekarang udah kita finishing Pak, kita finish. Di surga kan udah pada naik semua nih, udah nggak ada di bumi nih gitu ya. Yesus di surga ini Pak masih bentuk fisik tuh Pak, ada fisiknya. Di surga ini masih namanya Yesus atau sudah berganti nama Pak? Yesus, anak domba Allah, tetap. Jadi di surga tetap nama Yesus. Iya. Kalau Bapak di surga berubah nama nggak Pak? Tidak ya, dia Yesus itu. Berarti Dia Anda berubah nama oneness. menjadi Yesus. Berarti Anda oneness Pak. Dia berubah nama menjadi Yesus.
Berarti Anda oneness Pak, kalau Yesus Bapak, Bapak Yesus, Anda oneness. Tidak. Tetap Yesus. Ya, Kalau iya. tanya orang Kristen, yang kita sembah siapa? Allah. Untuk mengenal Allah, mau cari-cari nama apa lagi? Ya, Cari kalau nama begitu Yesus. yang Anda sembah Yesus atau Bapak? Sama. Sama. Artinya Anda menyembah anak Maria yang berjenis kelamin laki-laki, betul Pak? Tidak. Ketika dia terangkat ke surga, dia bukan lagi anak Maria, dia sudah Allah. Sebab tidak mungkin ada manusia yang bisa bangkit. Jadi Bunda Maria nyari anaknya kemana? Iya, sejak dia manusia, dia kan datang sebagai manusia, jadi dia harus disebut anak Maryam. Cuma Tapi gini ketika aja, dia Bang ke surga, Andi, nanya gini Bang Andi. Maryam orang di hilang. surga, Maryam di surga masih boleh nggak marahin Yesus, panggil Yesus, anakku sini dulu, sini kamu. Boleh nggak? Tidak bisa berpikir begitu, tidak bisa. Tidak, Boleh nggak? tidak mungkin. Pikir Pak, kalau tidak pikir. Kan memang anaknya Pak. Kan memang anaknya Iya. gitu. Anaknya di dalam dunia. Kayak kafir Quraisy minta ke Nabi. Oh di surga udah nggak jadi Quraisy anaknya minta ke Pak. Nabi Muhammad minta Entar gunung. dulu Alfa. Tapi jangan salah loh Pak, Yesus di surga menikah loh Pak. Jangan ke situ dulu. Gini. Domba, Contoh Pak. nih, contoh Pak Cian baca ya. Kami ketemu nih di surga Pak Ci. Aku masih bisa panggil dia, "Woi Pak Ci, kopi dulu kita." Kan masih bisa, karena kan Jangan di terlalu dunia nyeleneh memang deh. kami ngopi gitu. Jangan kita berpendapat gini aja. Kita putuskan Pak Luken. Yesus di surga ini masih anaknya Maria atau sudah bukan lagi anaknya Pak? Bukan lagi, dia Oke, adalah kalau- Allah. Oke, kalau begitu pertanyaannya, kemana anak Maria Pak? Sudah tidak ada lagi, dia sejak lahir, ketika dia datang ke dunia, dia harus melalui kelahiran. Oke, kita runut dari bawah dulu. Kan, Kalau Anda mau bukankah- menghilangkan anak orang, bukankah dengarkan kita dulu Pak, izin Pak. dengar, bukankah kita Izin meyakini Pak ya, Allah itu kita Allah? tahu Pak Luken izin. Kuburan Ya, itu kosong Pak. Ya, kuburan Ya. kosong, setelah itu dia bangkit. Yang bangkit minta makan ikan goreng ini anak Maria atau bukan? Yesus sebagai Masih anak Maria? Allah. Masih anak Maria? Sudah bukan lagi. Berarti anak Maria hilang di kuburan. Iya, hilang di kuburan. Iya. Sudah tidak lagi. Oke, situ. udah jelas ini Ya, ya, teman-teman. karena dia bangkit ya. Ya, jadi mulai hilangnya anak Maria setelah dikubur. Bangkit. Hilang sudah di situ. Jadi anak Maria Jadi yang kalau- dikubur, dengerin dulu Pak. Anak Maria yang dikubur, yang bangkit bukan anak Maria, betul? Betul Pak? Sudah jelas tadi, anak Maria itu sejak dia berada di dalam dunia dengan Iya Pak, karya-karya. ini udah langsung nih Pak. Yang tunggu dulu. dikubur itu adalah anak Maria. Anak Maria Oke, yang bangkit bukan anak Maria. sudah Allah dia. Iya, jadi Dia menyatakan anak Maria hilang dalam kuburan. tidak apa-apa. Ya udah, jelas. Tidak Jadi apa. mulai hilang anak Maria Dan di sini. Artinya dengar, di surga nggak bisa dong Maria istilahnya disebut anak-anak dengar Allah ya. Selebes. Dengar Selebes. Jadi Iya, Pak. jangankan Injil-Injil yang menyatakan tentang peristiwa Yesus yang bangkit ya. Makanya tadi kan kau tanya tadi kan bukti-bukti ya. Tahun 37 itu Flavius Josephus itu ya, sejarawan Yahudi, dia menulis loh kata-kata itu, bahwa ini yang disebut Yesus dia bangkit. Jangankan Flavius Josephus ya. Jadi kalau ada orang yang tanya, begini Pak Luken, kalau ada orang yang tanya, di manakah sekarang Yesus anak Maria yang pernah beraktivitas di muka bumi? Jawabannya adalah menghilang di kuburan, betul? Iya, dia menyatakan dia kan bangkit. Oke, Kan jadi ada pergantian di kuburan ini 3 hari 3 malam di hanya dapat kuburan. disebut sebagai Sebentar Pak, ada pergantian 3 hari 3 malam di kuburan. Anak Maria berganti menjadi Tuhan waktu dia bangkit, betul? betul. Jadi tubuh yang dia pakai itu makan ikan goreng, tubuh siapa? Itu tubuh ilahi. Dia Tubuh untuk membuktikan ilahi. kepada Thomas. Ya, dia membuktikan kepada Thomas ya. Dia kan Allah Maha Besar. Dia bisa melakukan segala Jadi sesuatu. tubuh yang dipakai makan ikan goreng ini bukan tubuh yang pernah dilahirkan Maria, betul? Bukan lagi, dia sudah Bukan lagi. dia sudah- Tubuh baru ya Pak ya. dia sudah hidup kembali. Tubuh baru gitu ya. Tubuh baru. Tubuh baru. Nah, Maka tubuh itu dia baru bilang, ini, tubuh baru ini sama nggak seperti tubuh manusia pada umumnya Pak? sama. Sama. Bisa.
Karena waktu Thomas meraba sama. Oke. Ya kan Thomas Kenapa berkata dikira dia hantu. Tubuh ini Iya. menjawab, aku bukan hantu karena hantu tidak mempunyai daging dan kulit. Orang masih Ya. nggak percaya, bertanya lagi. Percaya. Yes. Tubuh baru ini ngomong lagi, ada nggak ikan yang gua bisa makan di situ? Dikasihlah ikan goreng. Jadi yang makan ikan goreng adalah tubuh baru, bukan anak Maria. Betul ya Pak? Tapi itu Thomas kurang ajar ya, berani ngeraba-raba Tuhan. Jangan begitu lah. Jangan begitu, nggak bagus. Lah kan katanya tadi diraba sama Thomas. Janganlah kita plesetkan, ini pendeta loh. Iya, jangan. Bentar, Bang. Tapi- Kalau itu tubuh baru. Menurut- bentar, sedikit. Dengar Kalau itu dulu, tubuh Kian. baru kok masih cacat, Pak. Ya Tangannya bisa bolong. saja. Bukan yang Bisa bolong itu, bentar dulu. Bukannya yang bolong itu adalah tubuh lama. Bangkit masih bolong juga, berarti masih tubuh lama itu, Pak. Bukan Jadi tubuh bisa baru. Bisa saja Thomas itu sedikit kurang ajar juga dia itu karena kurang Kan percayanya. Thomas itu kayak Saya berani ngeraba-raba tubuh Tuhan. Sama aja kurang ajar Kafir Quraisy. Kurang ajar itu Thomas ngeraba-raba tubuh Tuhan. Tunggu. Gini ya, Tunggu. dengarkan dulu. Kalau misalnya, stop dulu. Stop. Kenapa Kalau sekiranya ada Pak Desugi misalnya menyala, biarkan Pak De kelarin dulu, baru yang lain masuk. Kalau bertumpuk-tumpuk nggak bagus. Ya, jangan. Saya tadi disalah oleh Pak D karena memang menyambung topik itu, nggak apa-apa, biarkan berlanjut Ya. supaya nggak rame. Ya. Betul. Jadi Satu-satu. kesimpulannya Bunda Maria statusnya di surga sama dengan yang lain ya. Karena Yesusnya sudah bukan anaknya lagi. Oke. Yesus yang di surga ya maksudnya ya. Yesus yang di surga bukan anaknya lagi. Jadi nggak bisa Bunda Maria itu memperlakukan Yesus di surga itu sama seperti saat di dunia. Kalau di dunia kan masih anaknya soalnya. Ya, Ya, silakan, kesimpulannya adalah anaknya Maria hilang di kuburan. Tapi pertanyaannya Pak Desugi kan cukup bagus juga bahwa kalau hilang di kuburan, kenapa yang bangkit itu masih tangannya bolong sama dengan anak Maria yang dikubur gitu loh Pak Lukian? Gimana menjelaskannya? Ya, karena untuk meyakinkan kepada Thomas, jadi tubuh baru itu menyatakan kepadanya bahwa benar dia yang tersalib. Sebab untuk mengkritik juga orang-orang pada waktu itu yang mengatakan bahwa seakan-akan tubuhnya itu dicuri orang. Waduh, demi meyakinkan seorang Thomas, tubuh kemuliaannya dibikin cacat gitu. Bukan disebut dipencacat. Tubuh baru itu ya dinyatakan kepada murid-muridnya untuk meyakinkan mereka bahwa ini dia yang Iya, hidup. demi kembali. meyakinkan aja kan sayang Pak. Masa Demi demi meyakinkan aja harus sampai gitu Pak. Kalau tubuh Kok yang baru Pak Lukian, diketokin aja si Thomas. iya betul. Kalau tubuh Iya, baru Pak, artinya, begini Pak Pendeta, kalau pertanyaan misalnya- sederhananya. Kalau Kalau tubuh tidak nanti baru, dikira Pak orang Lukian, lain itu ya. Pak Lukian, Siapa? kalau tubuh Kalau- baru Pak, kalau tubuh Kalau ada baru Pak ilmunya berarti kan Lukian, terbukti Yesus kenapa itu tidak masih pernah dalam selamat dari tangannya? salib. Alpa sebentar, Pasti kalau bisa. tubuh baru kenapa tangannya masih bolong gitu loh maksudnya? Kata Sudah dengar. dijawab tadi, demi meyakinkan Sudah Thomas. dijawab. Hanya demi Oke, meyakinkan kata Thomas. Bayangkan Berarti nih Bang Yesus Andi. memang benar-benar disalib, bukan Dengar. diserupakan. Tubuh baru ini jangan kita salah mengerti ya, seakan-akan tubuh itu adalah tubuh yang diciptakan baru karena istilah baru. Tetapi keadaan Yesus pada waktu itu dia mau menyatakan bahwa inilah dirinya, tetapi dia sudah menjadi sesuatu yang baru Begini. ketika ya. Pak Luken, kalau aku bikin analogi gini cocok nggak? Contoh nih ya, Bang Handi, ya dia pergi operasi plastik nih ke Korea, gitu kan, biar berubah mukanya jadi ganteng gitu. Tapi tiba-tiba orang-orang jadi nggak percaya ini Handi. Jadi supaya mereka tetap percaya ya, tetap Ustadz Sugi tetap percaya, akan tetap percaya bahwa ini adalah Bang Handi. Bang Handi sengaja tuh di jidatnya tuh dicoret gitu, ya dibacok apa bekas ada bacok gitu, karena Bang Handi sekarang kan ada bekasnya tuh, bekas pernah dibacok dulu. Nah supaya orang tetap yakin bahwa ini adalah Bang Handi yang sama, digores lagi sama Bang Handi, ya cocok nggak itu Pak Luken? Artinya diduplikat. Ya, tidak cocok ya. Cocok. Jadi gini, kembali ke topik Pak Lukiannya gini ya. Oke lah kalau ada pergantian tubuh, ini pertanyaan yang sangat sederhana Pak. Artinya kalau tubuh asli anaknya Bunda Maria itu hilang di kuburan begitu, hilang di telan bumi, tapi setelah dicek kuburan kosong Pak. Kemana tubuh asli anak Bunda Maria ini Pak? Maka itu kan dinyatakan dalam teks Alkitab
bahwa tubuhnya juga itu dikatakan hilang karena tidak ada tinggal kain kafan yang dalam kubur kan. Oh, aku Tidak kasih ada analogi lagi jasad. biar gampang. Kalau gitu, kalau ini cocok nggak Pak Buket? Jadi kenapa bisa hilang? Ibaratnya gini. Ini tadi aku kan masak mie goreng tuh, ada sosis. Ya, terus sosisnya tuh dipotong-potong, ku campur sama mie gorengku. Sosisnya udah hilang dong, jadi mie goreng. Jadi apakah dia tetap sosis? Ya enggak, dia udah jadi mie goreng. Ya, Kalau ditanya mana sosisnya, ya udah nggak ada. Dasar pengusaha secara logik restoran, ya. analoginya ke makanan bikin lapar aja. Dengar, secara logik mungkin bisa dibenarkan apa yang diungkapkan host, tetapi betul, kan? untuk memahami keilahian Yesus yang sudah bukan imani keilahiannya, harus lihat keilahian Allah di dalam Yesus ketika dia bangkit lain kan. Bukan itu Ya, Pak tadi- Buket, Mas. Ini yang kita tanya bukan belum keilahian Pak, fisik Pak. Oh ya, ya. Artinya apa? Artinya kalau yang bangkit bukan anaknya Maria lagi, terus kuburan itu kosong, datang Maria Magdalena mengatakan, Tuhanku telah diambil orang.